Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efraim Batubara dengan NIM B119045, kelas A mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Kali ini saya akan menjelaskan analisis kasus persaingan usaha. Di sini saya mengambil kasus praktik diskriminasi oleh PT Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Kronologi kasus. Perkara ini diawali dari laporan publik yang mengangkat dugaan pelanggaran pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 huruf D oleh PT Garuda Indonesia, khususnya terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Hambatan masuk tersebut berdampak pada sebagian besar penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Penyelenggara ibadah umroh yang ditunjuk oleh Garuda Indonesia ini terdiri dari PT Smart Umroh, PT Maktur, PT NRA, PT Wahana Mitra Usaha, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik. Pada proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Garuda Indonesia yang menunjuk ke-6 penyelenggara ibadah umroh sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, serta adanya juga inkonsistensi dan rasionalitas penunjukan wholesaler, membuktikan adanya praktik diskriminasi terhadap setidaknya 301 penyelenggara ibadah umroh potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan pembelian tiket rute Middle East Area milik Garuda Indonesia untuk tujuan umroh. Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar 1 miliar rupiah. Analisis kasus. Putusan KPPU nomor 6 KPPU strip L 2020 tentang praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu yang pertama unsur pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah PT Garuda Indonesia. Terlapor merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan juga internasional. Yang kedua, unsur melakukan baik sendiri maupun bersama-sama. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 terlapor melakukan atau membuat kebijakan untuk menentukan 4 perusahaan dan selanjutnya sejak bulan September 2019 menjadi 5 perusahaan yang menjadi mitra dalam penjualan tiket terlapor untuk rute tujuan Jeddah dan Madinah. Yang ketiga, unsur pelaku usaha lain. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, bahwa tindakan yang diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf D ini hanya dilakukan oleh terlapor sehingga tidak dilakukan bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya. Yang keempat, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan. Terlapor melakukan penjualan tiket angkutan udara rute Jeddah dan Madinah hanya menunjuk 5 perusahaan, sehingga secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. Yang kelima, unsur persaingan usaha tidak sehat. Tindakan terlapor sebagaimana telah diuraikan tentang informasi pelayanan penjualan tiket merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan. Yang keenam, unsur melakukan praktek diskriminasi. Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam pasal terkait dengan penyediaan layanan angkutan udara. Selanjutnya, pertimbangan hakim. Bahwa berdasarkan pasal 36 huruf 1 junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga junto pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap sejumlah pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Bahwa menurut ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka atas dasar itu hakim memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya,
penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud di atas. Dan juga yang terakhir adalah pengenaan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Putusan: menimbang berbagai fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar 1 miliar rupiah. Denda tersebut wajib dilakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terlambat melakukan pembayaran, PT Garuda Indonesia dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. Denda keterlambatan pembayaran denda ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.